Halo, nama saya Taraisa Nebaho 1846021. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hak cipta, yaitu adalah kesalahpahaman hak cipta pada karakter film Frozen 2 di kemasan produk barang, yang mana mata kuliah Hukum Bisnis Pariwisata ini diampu oleh Bapak Robert Gary Hawidi SH. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu hak cipta diwujudkan dalam suatu nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kasus yang saya ambil ini adalah banyak sekali oknum-oknum yang menggunakan karakter pada film Frozen 2 ini di kemasan produk barang. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti semenjak film Frozen 2 diproduksi Disney, rilis di bioskop, ada produk-produk Indonesia yang sudah bermerek namun mencantumkan gambar Frozen 2 di produknya. Misalnya susu, sampo, dan lain-lain. Apakah itu pelanggaran kekayaan intelektual? Bagaimana hukumnya? Nah, menurut yang saya dapat, film sebagai ciptaan itu adalah hukum UUHC, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta berdasarkan pasal 1 angka 1 adalah hak eksklusif pencipta yang tumbuh secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, film Frozen 2 ini termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi, yaitu karya sinematografi sebagaimana diterangkan pada pasal 40 ayat 1 Hukum M UUHC. Apa yang dimaksud dengan karya sinematografi? Yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar, bergerak atau moving image, antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film dalam pita seluloid. Pasal 4 UUHC juga menerangkan bahwa hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta yang isinya tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan penciptaannya untuk umum. B. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya. C. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dan dalam masyarakat. Poin D. Mengubah judul dan anak judul ciptaan. Dan poin yang terakhir, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Nah, dalam kasus ini, pemilik merek yang mencantumkan gambar karakter film Frozen 2 harus mempunyai lisensi dan pemegang hak cipta. Sedangkan merek-merek ini sudah memiliki lisensi untuk menggunakan karakter film Frozen ini. Seperti contohnya Aqua, Frisian Flag, Shampoo Esculent, Hansaplast, dan lain-lain. Namun kasus ini tetap dinaikkan pada saat itu. Banyak oknum-oknum yang masih menyatakan bahwa merek-merek ini tidak menggunakan lisensi atau menggunakannya secara ilegal. Padahal merek-merek ini sudah mempunyai lisensi untuk menggunakan karakter tersebut di produknya. Sekian dari saya, Taraisa Nebaho. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.